Ya, Ana nih kan Ustadz sebagai istri. Jadi Ana mau bertanya Ustadz tentang masalah dalam keluarga Ana nih Ustadz. Jadi Ya, gini Ustadz, Ana hampir sudah 4 tahun menikah sama suami gitu kan Ustadz. Dan Alhamdulillah sampai sekarang belum dikaruniai keturunan sama Allah. Terus Ustadz yang mau saya tanyakan, eh, saya ini sebagai istri kan Ustadz merasa masih belum apa ya Ustadz, belum patuh gitu sama suami gitu kan Ustadz. Nah terus dalam dalam kami sepanjang perjalanan udah berumah tangga ini Ustadz, Ana tuh merasa kayak belum taat banget gitu kan Ustadz sama dia gitu kan. Karena kadang-kadang pertikaian gitulah, perkara kecil-kecil gitu, masalah kecil-kecil gitu jadi mm, berantem gitu kan Ustadz. Jadi Ana merasa kayak ada dorongan untuk melawan dia gitu Ustadz gitu. Jadi Ana merasa kayaknya nggak patuh gitu. Jadi Ana sering hampir mau pisah juga Ustadz gitu. Sementara Alhamdulillah memang kami sama-sama sudah mengenal sunnah gitu Ustadz. Terkadang Ana nggak keenakan sama tetangga gitu karena kalau dengan kami yang udah mengenal sunnah gini sering ribut gitu. Ana malu karena suami Ana juga uh, apa ya, tergolong udah gimana, pakaiannya juga udah sunnah gitu kan Ustaz, nah, rajin sholat ke masjid gitu lah ya kan Ustaz. Tapi dia suka marah gitu Ustaz sama Ana gitu. Ana juga kadang ngerasa kok aku gini ya gitu, aku tuh pengennya yang bener nikahnya tuh yang uh, seharusnya kan kalau kita udah kenal sunnah gitu Ustadz, suami itu juga nggak mau marah-marah lagi gitu kan Ustadz. nah, Sampai Ana nih nggak terima gitu Ustadz kalau dia marah-marah sama anak cuman gara-gara hal kecil aja gitu Ustadz, sampai hampir mau pisah gitu Ustadz. Solusinya gimana ya Ustadz supaya siap. kami nih nggak ber apa Ya ribut-ribut ribut-ribut lagi lah. lagi gitu Masya Ustadz. Allah. Iya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ukhti. Ya jamaah, nih rumah tangga tuh ada banyak masalah yang mungkin kita tidak mendengarnya. Oh, subhanallah, alhamdulillah, namanya rumah itu ada temboknya. Kadang-kala ada suara-suara keluar dari jendela. Ada suara keluar dari pintu atau dari bawah pintu tentang keributan yang terjadi di sana. Apa yang harus dilakukan ketika disebutkan tadi 4 tahun menikah belum dikasih anak? Coba engkau introspeksi diri. Banyak-banyak istighfar. Mungkin engkau belum pantas dikasih anak. Kalau ada anak gimana bapak ibunya ribut terus? Masalah-masalah remeh ribut. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi keributan? Penyebab keributan itu adalah melihat kepada kesalahan. Melihat kepada kekurangan. Inilah yang menimbulkan amarah. Kemudian ribut. Nanti tadi disebutkan masalahnya sepele. Nah, maka sekarang dirubah cara berpikirnya. Apa yang dilihat dari pasangan hidupmu, lihatlah kepada kelebihan dia. Sehingga kesalahan dia akan tertutupin. Karena Ana yakin suami anti memiliki banyak kelebihan. Dan anti pun sebagai manusia memiliki kelebihan. Jangan melihat kepada kekurangannya. Itu yang pertama. Lihatlah kepada kelebihan suami. Apalagi anti katakan anti punya beban moral. Bagaimana tetangga-tetangga yang melihat ini keluarga yang menikah di atas sunnah, mereka udah paham sunnah tapi ribut sampai terdengar sama keluarga. Jangan sampai akhirnya anti menjadi penyebab rusaknya citra sunnah ini gara-gara keributan yang dilakukan. Yang kedua, kalau suami marah, maka anti diam. Jangan jawab. Walaupun anti merasa, oh masalahnya remeh. Urusan remeh, urusan kecil, sepele. Tapi kalau sedang marah suami, anti diam.
Ustaz, dia yang salah. Nah, biar dia yang salah. Tapi anti jangan menambahin kesalahan. Udah tahu suaminya salah, marah-marahnya salah, engkau kasih bensin, terbakar dia. Biarin dia. Karena subhanallah jamaah, kita tahu yang namanya api. Api itu membakar. Ketika engkau melihat api yang membakar, lalu engkau lempari kayu, engkau lemparin kayu lagi, dia akan semakin terbakar. Tapi ketika kayunya itu dibiarkan habis, lama-kelamaan dia mati sendiri. Maka posisi anti sekarang, mulai saat ini udah tahu nih sama karakter suami, udah tahu suami suka marah-marah, kalau marah anti diem. Yang ketiga, cari tahu apa yang menyebabkan suami marah. Nanti udah 4 tahun, insya Allah udah bisa bikin list. Suami marah karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi anti udah tahu. Anti kan ingin menjadi istri yang soleha. Ingin menciptakan rumah tangga yang menjadi baiti jannati. Maka list yang anti udah catat itu hindari semuanya agar suami gak marah. Sampai pernah Anda sampaikan, ada suami yang marah gara-gara sandal. Ada yang gara-gara topi. Mau ke masjid topinya, kopiahnya kemana gak ada. Istri yang disalahkan. Anak-anak disalahkan. Ya udah. Bagaimana supaya suami gak marah? Anti beli 1 lusin kopiah. Ketika suami mau berangkat ke masjid. Mana kopiah? Tenang bang. Bukain yang baru. Tafadhol bang. Abang tambah ganteng kalau pakai yang baru. Insya Allah. Pakai dia berangkat. Artinya ternyata masalahnya ini. Masalahnya di makanan. Kalau sudah tahu masalahnya di makanan, jangan pernah makanan itu telat. Usah telat gara-gara ini, nggak ada alasan. Anti berusaha untuk memperbaiki. Karena yang bertanya anti, maka Anda memberi nasihat kepada anti. Dan ketika anti merasa marah sama suami, mungkin suami melakukan sebuah tindakan yang membuat anti marah, apa yang harus anti lakukan? Diam. Idza ghadiba ahadukum falyasut. Kalau sedang marah, diam. Kalau dalam kondisi anti berdiri, anti duduk. Dalam kondisi anti duduk marah, rebahan. Ketika ngelihat sudah dilakukan itu tapi masih marah, anti ambil wudhu, nggak apa-apa. Jadi berusaha untuk menjadi pihak yang mendinginkan di rumah tersebut. Sambil ngobrol sama suami, ya duduk sama suami, minta nasihat sama suami. Tetap engkau taruh suamimu di posisi sebagai pemimpin. Dia pemimpin di rumahmu. Tugasmu sami'na wa ata'na. Kalau dipanggil suami jangan pernah mengatakan tunggu. Tapi tinggalkan pekerjaanmu demi untuk datang menjemput panggilan suami. Hada wallahu a'lam bissawab.